Ini yang kemarin di awal kali saya langsung nemukan chemistry ya. Jadi bentuk framenya itu keren banget. Dan dengan spesifikasi yang real kayak gini tuh saya jadi teringat dengan raket velg yang Aeroforce yang pernah jadi andalan saya, yang sama persis spesifikasinya pun sama dengan bentuk frame kepalanya mirip banget. Dan ini kayaknya sih harganya lebih terjangkau. Oke teman-teman, setelah kemarin kita bahas 6 raket dari episode 10 raket velg di harga 200-300 ribuan, yang bisa dibilang sih di harga 200 ribuan lumayan worth it ya, lumayan oke dan keren-keren. Dan kemudian kita lanjutkan ke raket setelahnya yang framenya juga isometrik, tapi ini lebih ke karakter shape-nya itu box. Kita coba di awal dulu yang Fanatec 112. Ini adalah satu raket dari seriesnya velg yang pernah saya review ya. Hanya saja dulu yang saya review itu Fanatec 113. Dan saya dulu ngambil di 3U karena memang bawaan raket Fanatec 113 itu dia balance point-nya di head leg balance atau agak ringan di kepalanya. So ngambil 3U biar kontrolnya oke, powernya juga dapat. Dan ini sih beratnya di 4U. Kita sekarang coba ukur seberapa benar, berapa real beratnya. Fanatec 112 ini fix benar banget beratnya di 83 gram. Dan kita coba ukur balance point-nya 295 mm. Ya sama persis, ini masuk di even balance ataupun head heavy balance. Balance yang agak berat kepalanya sedikit. Dan ternyata ya, setelah saya lihat Fanatec 112 ini ternyata lebih mewah sih. Apalagi yang warnanya Disney Tosca ini, saya seneng banget sih warna Tosca. Kalau yang 113 itu saya ngambil yang navy ya, biru gelap gitu, ataupun biru dongker. Tapi secara keseluruhan nyaris-nyaris mirip, dan pun sama tarikan 31 lbs, dan ya nyaris-nyaris sama semuanya lah. Tapi intinya ini warna Tosca ini saya suka banget, asli, ini keren. Jadi ini raket pertama isometrik yang box ya, di 10 raketnya velg yang harganya di 200 ribuan. Kemudian kita lanjutkan ke raket yang selanjutnya, ini frame isometrik pun juga karakternya box. Ini velg di series The Vital 1.2. Sebetulnya frame kepalanya kalau dari samping gini sama-sama kecil kayak raket velg yang Electrowave tadi ya guys ya. Tapi ini karakternya box. Kalau tadi kan diamond, berlian, ada lancip-lancipnya, ini full box ya. Dan untuk raket velg The Vital 1.0 ini kalau di konnya ini beratnya di 4U. Kita coba ukur ya seberapa real. Ya ini masuknya sih udah 3U ya, karena di 87 gram. Dan seperti biasa sih ya, raket-raket yang di bawah 1 jutaan tuh biasanya selisih produksinya memang banyak kayak gini. Walaupun untuk raket-raket yang mahal juga pun ada selisih produksi ya. Jadi raket yang 1, 2, 3 itu kadang nggak sama. Walaupun itu raket high end ya. Karena saya pernah ngukur di markas Pro Champion waktu dulu. Raket-raket mahalnya Yonex yang 2 juta, 3 juta ternyata agak berbeda. Walaupun selisihnya nggak banyak. Dan maka dari itu dengan raket yang jauh lebih terjangkau dan dia ada selisih produksi, dan itu wajar banget. Apalagi kalau selisih produksinya agak banyak ya. Karena memang dengan harga yang murah kan quality controlnya mungkin agak nggak terjaga ya, atau nggak sedetil raket-raket yang mahal high end-nya velg gitu. Pasti lebih detil quality controlnya. Oke, kita coba ukur sekarang balance point raket ini di 297 mm. Ini masuk di head heavy balance. So ini raket The Vital 1.0 ini adalah raket yang paling berat ini sampai sekarang ya. Masih ada 2 raket lagi sih. Ini yang paling berat dan juga balance point-nya yang paling tinggi kayaknya kosongannya. Oh enggak, tadi ada yang 300 mm 1 ya. Tapi beratnya 4U. Dan ini kan beratnya 3U, jadi swingnya bakal lebih kerasa powernya ya. Oke, kita lanjutkan ke raket selanjutnya yaitu velg Aggressor 001. Framenya sih sama persis dengan yang The Vital 1.0 ya. Hanya saja ini karakter cat finishingnya ini glossy, kalau tadi doff. Dan kita coba lihat speknya, di sini beratnya 3U. Kita coba ukur ya. Seberapa real beratnya? Iya, ini ternyata lebih berat dari The Vital tadi. Ini masuk di 89 gram. Ini raket power ini raket power ini. Sekarang kita coba ukur balance point-nya guys. Dan kayaknya sih sekilas ini rada head heavy ya.
Dan bener banget ini raket yang paling head heavy kali ini guys, di 308 mm. Ya ini yang paling head heavy. Ini otomatis raket power yang paling ganas kali ini. Aggressor 001. Ini teman-teman yang pengen nyoba raket karakternya box, kemudian harganya di bawah 300 ribuan kosongannya, kemudian beratnya 3U, kemudian BP-nya lumayan tinggi. Dan shaftnya kayaknya semuanya shaftnya medium sih, walaupun ada yang agak medium ke stiff, ada yang medium real, ada yang medium lebih ke fleksibel sedikit. Jadi bisa dikatakan semua raket yang kita bahas kali ini tuh semuanya shaftnya medium ya. Oke, ini tadi ya Aggressor 001. Ini yang drill power. Nah, ini raket power yang paling mantep lah, karena paling berat dan juga BP balance point-nya paling tinggi. Berat kepalanya tuh paling tinggi. Oke, kita lanjutkan ke raket yang terakhir guys. Ini adalah raket Brawlers 001. Ini serinya Velet juga. Ini yang paling berbeda. Walaupun dia box dan isometrik, tapi dia agak pipih. Dari samping ini guys, ini pipih dia. Lebih pipih dari raket-raket yang lain. Tapi dari samping dia agak lebar. Dan desain coloring cat dari raket Velet Brawler 01 ini kerasa unik juga sih. Ini elegan juga. Berbeda dari yang lain. Ya ini punya karakter sendiri. Kalau lihat beratnya sini di 4U, kita coba ukur beratnya apakah benar. Ya, bener banget ini masuk di 4U, 81 gram. Dan kemudian kita coba ukur balance point-nya 290 mm. Sama persis yang tertera di shaft-nya. Dan ini yang paling real di 290 mm ya. Pas banget gitu loh. Oke teman-teman, itu tadi ya pembahasan dari real spesifikasi yang sudah kita verifikasi atau kita ukur ulang ya, seberapa real berat dan juga balance point-nya. Dan semua 10 raket ini tuh shaft-nya medium, walaupun ketika saya cobain satu persatu agak berbeda selisih, tapi ya itu karakternya masih di medium sih. Kalau lentur-lentur banget juga enggak, walaupun ada satu yang kayaknya lebih mendekati medium ke fleksibel gitu ya, dan juga ada yang lebih kaku medium ke medium stiff gitu. So, ini adalah raket termurah atau jajaran raket murah di bawah 300 ribuan dari brandnya Velet. Dan sekilas sih kelebihan dari 10 raket ini memang yang saya lihat semuanya punya karakter desain dan juga karakter warna ataupun finishing yang oke banget sih. Di harga segitu memang bisa dibilang ini sempurna untuk harga segitu. Dan pun ketika dulu saya punya pengalaman pakai Fanatic 113, kemudian juga Thunder XFT miliknya Velet yang memang harganya di bawah 300 ribuan kosongannya, itu pun ketahanan catnya juga bisa diadu, termasuk bisa diandalkan lah, ketahanan catnya bagus juga. Dan saya nggak tahu sih apakah 10 raket ini masih ready stock di marketplace online. Mungkin coba saya cek sejenak apakah memang semuanya itu masih ada. Saya coba ngeceknya di Tokopedia aja ya. Kalau saya cek untuk yang raket Velet Brawlers 01 sih masih ada ya yang stok guys. Ini harganya di 275. Ini kalau nggak salah tokonya di Surabaya. Kemudian untuk Velet yang Aggressor 001 ini masih ada juga di Tangerang di harga 299.000 yang paling murah. Dan kemudian kita coba cek yang selanjutnya yaitu Velet The Vital. Ya, masih ada di salah satu toko di Tangerang ini. Harganya di 290 ribuan, The Vital 1.0. Dan kita coba lanjut ke raket selanjutnya yaitu Velet Electro Wave. Ya, ini termasuk produk terbaru ya. Tapi ini di salah satu toko di Tokopedia sih, di Riva Esport ya. Harganya tuh sampai 350.000 sih. Jadi ini nggak di bawah 300.000. Dan makanya saya bilang tadi ini raket yang paling oke ya menurut saya. Dari spek secara keseluruhan tuh oke banget ini. Dan kemudian untuk yang selanjutnya Velet The Radical. Ya, ada juga ini real di bawah 300.000, ada yang 275, ada yang 280, 290, yang The Radical 1000 ya. Padahal ini yang paling keren loh, tapi ternyata lebih terjangkau ya. Dan ini kayaknya recommended banget sih. Kemudian kita lanjut ke Velet di series Fanatic. Nah, untuk yang Velet Fanatic ini sih harga kelengkapan dengan kaos dan kemudian senar, grip udah disenarin di toko Pro Champion ini di kisaran 430. Ada yang kosongan cuman 390, ada yang paling murah 315. Ini salah satu toko di Bekasi. Ini pun udah dapat senar yang murah. Ini senar apa ya? RS Micro 1000. Kemudian dapat juga gripnya Kansa.
Ini yang paling murah ini, tapi nggak tahu masih ada stoknya apa nggak ya. Jadi dihitung-hitung mungkin ya harganya ya bisa di 300 ribuan itulah. Oke, kemudian kita lanjutkan ke Velvet Blink Sword. Ini ada dua toko yang harganya sebetulnya 300 ribuan Blink Sword ini guys. Untuk raket yang Velvet Blink Sword ini ada beberapa toko yang menampilkan ya, tapi harganya sih di 300 ribuan. Jadi nggak masuk di 200 ribuan guys. Kemudian kita kalau masuk ke raket selanjutnya The Dominators. Ini ada yang stok juga dan bener banget ini di bawah 300 ribuan. Ini di kisaran 270-280 ribu. Kemudian untuk raket Velvet Thunder yang T1 ya. Kalau saya browsing memang lebih banyak browsingnya Velvet Thunder XFT yang dulu pernah saya review. Dan untuk raket Velvet Thunder T1 ini dengan ada senarnya sih ini di Rifail 350 ribu ya. Tapi ini ada yang kosongan ya 275 ribu. Ya bener banget. Ada yang kosongan ini di bawah 300 ribuan ya, 270-280 ribu. Ya itu tadi ya Velvet Thunder T1. Kemudian yang terakhir adalah Velvet The Fiery. Ya ini ada yang kosongannya 299 ribu. Ada juga yang 275 ribu. Salah satu toko di Surabaya yang paling murah ya. Bener banget, jadi di bawah 300 ribuan. Ya itu tadi ya guys ya. Ternyata masih ada ready stock di beberapa toko di marketplace. Tapi saya belum ngecek sih apakah memang itu semua ready stock atau enggak. Tapi memang nggak banyak, nggak begitu viral karena memang raket-raket yang kita bahas kali itu nggak begitu populer di konten kreator di Indonesia ya. Jadi ya nggak begitu populer. Dan kadang saya pernah sih, karena dulu awal-awal bikin YouTube ini guys, beberapa raket yang saya review itu bukan raket-raket yang populer dan ternyata performanya oke juga. Jadi kadang raket nggak populer juga tuh dipakai main juga solid, enak, nyaman. Yang penting tuh spesifikasi raketnya tuh bisa sesuai dengan power dan juga pola permainan yang kita miliki guys. Dan yang lebih penting dari itu sih sebetulnya senar yang kita pakai, tarikan yang kita pakai. Jangan ikut-ikut orang. Dan seringkali banyak yang nanya di channel ini, kira-kira senar apa yang enak. Dan pengalaman saya di awal-awal main dulu itu, senar terbaik adalah BG66 Ultimax. Tarikannya ya nggak usah lebih dari 26 lbs lah, mulai dari 25 sampai 26. Itu untuk pemula ya. Tapi kalau udah dirasa itu lentur banget, kurang dapat powernya, kurang dapat kontrolnya, teman-teman bisa nambahin 1 lbs terus. Jadi pas putus cobain naikin 1 lbs. Kalau kurang cocok ya berarti masih di LBS yang lama dulu aja. Jadi jangan maksakan harus tarikan-tarikan yang tinggi. Apalagi ngikutin konten kreator atau ngikutin atlet dunia yang tarikannya di atas 30 LBS, 31, 32, 33, 34. Buat pemula sih itu dijamin tangannya bakal teol ya. Tangannya bakal cedera boleh gak bakal lari karena memang kekuatan kita, power kita dengan power pemain-pemain dunia itu jauh berbeda. Mereka dari bayi udah dilatih megang raket, jadi ototnya udah terlatih banget lah. Sedangkan kita ya cuman buat fun game aja. Jadi jangan ikut-ikut orang lain, apalagi ngikutin atlet dunia. Pun sama, dari jenis spesifikasi raket-raketnya yang dimiliki atlet dunia itu pun bakal sulit untuk dijinakkan para pemain-pemain amatir. So dengan raket-raket yang terjangkau kayak gini guys, dan spesifikasinya itu lebih worth it untuk kita pemula, untuk kita amatir yang powernya belum terlatih banget. Ya kalau buat saya pribadi sih mending milih-milih yang kayak gini. Murah tapi juga nyaman buat tangan-tangan kita. Dan yang paling penting aman, gak bakal gampang cedera. Ya sementara segitu dulu guys review spesifikasi real dari ke-10 raket ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah referensi buat teman-teman yang pingin ngoleksi raket baru yang kosongannya di bawah 300 ribuan. Walaupun tadi ada 1 atau 2 pieces yang harganya di atas 300 ribuan ya. Intinya jangan lupa terus berolahraga guys. Salam tepuk bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.